Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Mas Agus juga Pak Yoga, selaku dosen biologi teknik. Pada hari ini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemantauan lereng, di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya Gamal Pita, NIM 1818. Yang kedua ada Jeksiel Loda, NIM 1823. Yang ketiga ada Rizky Anggita Pangestu, NIM 1853. Di mana kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengamatan visual, yang ketiga ada pemantauan dengan instrumen, yang keempat ada kriteria untuk pemantauan. Yang pertama pendahuluan, di mana lereng yang dirancang dengan penuh ketelitian pun pasti akan kemungkinan untuk tidak mantap dikarenakan variabilitas sifat tanah atau batuan yang tidak bisa kita perkirakan. Terus adanya gempa bumi dan hujan yang bersifat quasi random. Yang ketiga ada data masukan perhitungan merupakan estimasi dari populasi dengan distribusi yang signifikan. Di mana terdapat beberapa tanda-tanda pemantapan lereng yang penting untuk diketahui, di mana kita bisa melihat secara visual. Untuk pemantauan yang baik kita harus menggunakan peralatan yang sesuai. Akan dapat pula memberikan peringatan awal mengenai ketidakstabilan lereng, di mana ketidakstabilan lereng ini diatur dalam segmen nomor 55K 26 MPS 1995 pasal 257. Yang kedua ada pengamatan visual. Di mana pengamatan visual itu kita bisa melihat dari 4 cara. Yang pertama ada kita bisa dari rekahan tarik, yang kedua scarp, yang ketiga aliran air tak normal, yang keempat ada pelendutan atau rayapan. Rekahan tarik. Rekahan tarik itu terjadi jika materi lereng telah bergerak ke arah pit, di mana akses yang aman harus terus dijaga di daerah yang langsung berada di lokasi penambangan aktif. Kemungkinan selama periode musim hujan dan setelah peledakan besar, mungkin diperlukan inspeksi secara intens agar kita dapat mengetahui terjadi rekahan tarik atau tidak. Di mana perpindahan ini pun tidak dapat deteksi dari lantai pit. Dapat kita lihat dari gambar di sini, kita bisa lihat adanya rekahan tarik pada site-site tambang ini, di mana cavity rock zone-nya itu melebar sehingga terjadinya toppling failures juga fracture zone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizky Anggito. Terjadi jika material telah bergerak ke bawah secara vertikal dan hampir vertikal. Material dan permukaan scarp dapat tidak stabil dan harus dipantau secara benar. Berikut ini gambar-gambarnya. Next. Aliran air tak normal. Peningkatan aliran air di dalam lereng dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Perubahan aliran langgeng pada sumur-sumur penirisan atau perubahan pada hasil pembacaan piezometer juga dapat menunjukkan pergerakan surface yang telah memotong muka air, tanah, atau lapisan pembawa air. Pelendutan atau rayapan. Muka lereng yang meledut mengindikasikan rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Indikator lain dari terjadinya rayapan adalah melihat vegetasi pada area penambangan seperti pergerakan pohon pada kres lereng. Pemantau dengan instrumen. Langkah-langkah pemantauan instrumen yaitu yang pertama itu pahami mekanisme penyebab ketidakstabilan. Yang kedua itu tetapkan dan prioritaskan data geoteknik yang dipakai. Yang ketiga itu tetapkan lokasi pemantauan. Yang keempat itu prediksi besar pergerakan dan parameter-parameter lainnya pada lokasi tersebut. Yang kelima itu buat anggaran instrumentasi, dan yang terakhir itu pilih instrumen yang digunakan berdasarkan langkah 1-5 yang disebutkan tadi. Next. Jaringan survei. Kalibrasi untuk menjamin keakuratan dan kehandalannya. Titik-titik kontrol permanen pada lokasi yang mantap dan memasang prisma secara baik. Semua galat pada survei harus lebih kecil dibandingkan dengan akurasi minimum yang dipersyaratkan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Gipsy. Wireless extensometer dapat diprogram untuk mengaktifkan alarm. Pelendutan harus minimal. Kadang-kadang juga harus dilakukan adjustment akibat ekspansi thermal dari kabel. Kemungkinannya juga ada binatang yang hinggap di atas seperti burung. Inclinometer terdiri dari sebuah casing yang dipasang dalam tanah melalui area yang diperkirakan bergerak. Ujung casing diasumsikan tidak bergerak sehingga profil dari perpindahan lateral dapat dihitung. Sebuah casing yang dipasang ke dalam tanah, ujung casing diasumsikan tidak bergerak, dan sisi casing yang mempunyai lajur untuk unit sensor. Borehole extensometer mendeteksi dan memantau perubahan jarak antara beberapa angkors dalam sebuah lubang bor. Perubahan jarak merupakan perpindahan pada masa batuan. Borehole extensometer memantau untuk pergerakan akibat struktur geologi yang diketahui. Next. Pemantauan dengan instrumen pertimbangan. Peralatan otomatis pada umumnya lebih akurat dari peralatan manual, karena peralatan manual yang diakibatkan kesalahan akibat human error kemungkinan ada, sehingga peralatan otomatis lebih akurat. Dan sistem otomatisnya juga menyediakan fleksibilitas dalam tingkat pengambilan data. Oleh sebab itu, dapat dilakukan pemantauan yang lebih sering dibandingkan secara manual. Pertimbangan lain yang perlu diingat ketika memilih peralatan adalah jumlah pekerja yang terlatih, diperlukan, dan prasyarat waktu untuk pengumpulan data. Next. Pada instrumen juga harus diletakkan pada tempat yang paling efektif. Estimasi gerakan pada daerah tertentu harus dilakukan untuk memastikan bahwa batas kemampuan instrumen tidak dilewati. Mungkin juga ada batasan lingkungan yang menentukan apakah suatu instrumen tertentu dapat beroperasi. Pemantauan dengan instrumen pengukuran rekahan, penentuan luas daerah yang tidak mantap. Metode yang paling sederhana untuk pemantauan rekahan adalah dengan menyemprotkan cat atau memasang bendera pada ujung rekahan sehingga rekahan baru atau propagasi sepanjang rekahan yang dapat teramati. Crack gags dengan electrical readout tersedia, tetapi sering terjadi ada masalah lereng tambang akibat rekahan yang melampaui batas pengukuran dari peralatan tersebut. Kriteria untuk pemantauan. Plotting perpindahan terhadap waktu tidak akan memberikan informasi yang cukup bagi perencana tambang. Laju perpindahan merupakan parameter yang paling penting yang harus dipantau dengan permasalahan lain yang berupa harga limit yang harus dipakai. Laju kritis merupakan laju yang menunjukkan transisi dari pergerakan stabil ke tidak stabil dengan rata-rata 12 mm per hari, menurut Ray and Paul. Data empirik menunjukkan 50 mm per hari dengan rentang waktu 48 jam. Tidak ada angka yang digunakan secara global. Di Asna Polar Mine, Spanyol, laju perpindahan mencapai 1.600 mm per hari dan perpindahan lereng mencapai 10 meter. Tetapi lereng masih belum longsor dan penambangan masih berlangsung, menurut Job Berg. Terima kasih. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.